Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kajian Masjid Imam Bukhari yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya pada pagi yang cerah ini kita masih diberi karunia besar, rahmat dan nikmatnya untuk senantiasa saling mengingatkan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Karena itu mari kita awali pertemuan ini dengan baca doa pembukaan kajian. Apa doanya? Doanya apa? Lupa. Kalau lupa saya ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya masuk materi apa yang akan kita bicarakan, saya ingatkan kalau para hadirin mengikuti kajian, khususnya saya, mungkin juga teman-teman lain, tolong dihayati betul-betul muqaddimah. Muqaddimah itu dalam rangka membimbing adik-adik saya sebagai calon mubalik atau sudah mubalik muda, mubalik pemula. Kenapa? Sebab saya sendiri sering ikuti, kalau tidak Jumat saya mendengarkan. Yang kurang diperhatikan secara benar itu adalah muqaddimah. Padahal untuk melihat seseorang dia sudah faham apa belum ilmu dakwah itu sebagai mubalik itu. Jadi muqaddimah itu penting, sebab dari situlah titik tolak daripada apa yang akan disampaikan berikutnya. Runtun muqaddimah itu kemana dan dimana saja kita pergi, runtun, tidak bisa tertukar. Sehingga Jumat itu tidak perlu lagi repot, dia sudah terkuasai dengan baik dan benar. Kalau tidak ada khotib yang datang, naik, karena dia sudah menguasai materi muqaddimah saja. Ya, hamdalahnya, syahadatnya, salawatnya, usiatnya. Usiat itu apa? Usiat itu dikutip dari surat Ali Imran ayat 102.
diiringi dengan hadis yang sejalan dengan itu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini kalau orang sudah ngaji dalam kaitan dengan dakwah, muqaddimah, dalam mengisi acara-acara, termasuk isi acara-acara sambutan pernikahan misalnya, khitan dan lain-lainnya, ya urutannya itu nggak berubah, paten itu. Nah kalau kita tidak memahami, akhirnya rodo-rodo terbalik. Kalau secara kasarnya itu diawurin aja, yang penting bunyi. Nggak boleh begitu. Sebab kaitannya dengan masalah ini masalah agama. Ya. Karena itu mari dalam apa yang saya sampaikan itu untuk para mustami', dihayati, diperhatikan intisarinya apa. Ini supaya lebih mengena apa yang kita mau. Bulan yang lalu telah saya sampaikan beberapa nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang hadir pasti ada tuh catatannya. Beberapa nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu tiada taranya. Dikala itu saya mengambil sejarah Hajjatul Wada, haji penghabisan, haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada haji terakhir, berarti ada haji pertama, kan begitu? Tidak. Beliau haji pertama dan terakhir jadi satu. Jadi beliau itu hajinya cuma sekali, Hajjatul Wada itu. Sementara umrohnya itu beliau insya Allah tidak salah ingat saya 5 kali beliau berumrah. Nah, isyarat ibadah haji 1 kali itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa haji cukuplah sekali seumur hidup. Tidak diperlukan 2-3 kali. Katakanlah bolehlah 2 kali itu sudah banyak. Sudah banyak untuk penyempurnaan kemungkinan terjadi kekurangan pada haji yang pertama. Tapi melebihi dari itu sebaiknya saudara-saudara kita yang belum dikasih dana. Sama nilainya dengan haji sendiri itu. Cuma kita kadang-kadang kepingin bolak-balik. Oh, gimana itu? Kaget saya sendiri loh. Ya, sudah. Baiklah, karunia Allah yang terbesar. Kemarin itu saya berikan ada 6 karunia rahmat atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bernama umat Islam. Ya. Nikmat yang pertama itu adalah al-Islam. Nikmat agama Islam. Islam itu karunia Allah yang besar dan itu nikmat.
Allah tutup kalimat-kalimat nikmatnya itu secara sempurna pada surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 itu Allah beritahukan bahwa Islam itu aku ridho sebagai agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah sempurnakan nikmatnya. Kalimat yang di garis bawahi wa raditu lakumul islam dina. Aku ridho bahwa Islam itu adalah agama bagi kalian, untuk kalian. Sebenarnya Islam itu bukan pada zaman atau masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad saja, tapi Islam itu sejak Nabiullah Adam alaihi salam itu sudah namanya Al-Islam. Tidak ada yang lain. Cuma orang mengira bahwa agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bukan Islam, ya, Al-Islam. Karena itu berbicara persoalan Islam, berbicara persoalan besar, di mana persoalan-persoalan di dalam Islam itu sungguh menakjubkan. Coba kita lihat prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Cara Islam itu diturunkan oleh Allah. Perintah Allah kepada Rasulnya bagaimana Islam itu. Dia rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Juga kita kalau memahami kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat. Kasih sayang Allah kepada seluruh alam. Berarti apa? Segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan itu harus semua atas nama Allah. Tidak boleh mengambil haknya Allah. Contoh, hak Allah itu ruh, jiwa atau nyawa. Itu hak Allah. Maka suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, memberikan informasi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, laknatullah, kata Rasulullah, atas orang yang sembelih mengambil hak Allah tanpa menyebut asma Allah. Ini berarti rahmat dan kasih sayang Allah itu menyebar kemana semua aktivitas daripada manusia, termasuk kita ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kaitan dengan implementasi nilai-nilai Islami, prinsip-prinsip dasar di dalam Islam itu, kita bisa melihat 5 prinsip pokok. Prinsip pokok. Kajian ini bersumber dari ilmu usul fikih. Ya. Prinsip pokoknya itu apa? Prinsip pertama adalah muhafadatun nas. Muhafadatun nafs. Ya. Karena gigi saya ini goyang, tidak
Jadi menyebutnya kadang salah. Ya. Apa muhafadzatun nafs? Muhafadzatun nafs itu memelihara jiwa. Berarti Islam itu mengajarkan kepada kita supaya tidak terjadi apa yang disebut pertumpahan darah. Kan pesan Nabi yang terakhir itu kan dikala beliau melaksanakan Hajjatul Wada, ada pesan yang sangat berkesan yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun yang sudah membaca hadis itu. Ya. Hadis itu Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir pada waktu pertemuan itu. Hai para sahabatku, kalian ini berada di mana? Berada di bulan apa? Berada di tanah apa? Jawab para sahabat, berada di tanah haram. Bulan haram, bulan Zulhijjah. Ya. Oleh karena itu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza, kata Nabi. Oleh karena itu pada hari ini aku tetapkan bahwa ya, darah di antara sesamamu adalah haram atas kamu. Harta benda atas sesamamu haram untuk kamu. Ya. Demikian juga kehormatan sesamamu haram untuk kamu. Sebagaimana haramnya bulan ini, haramnya tempat ini. Disitulah Islam memberikan begitu indahnya mengharamkan terjadinya penyiksaan, apalagi pembunuhan terhadap sesama. Sementara dunia sekarang karena mungkin tidak memahami agama Islam dengan baik dan benar, maka tidak heran kalau terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi Allah melarang hamba-hamba ini menganiaya orang, melarang membunuh orang. Lihat di dalam surah Bani Israel 22 kalau tidak salah itu. La taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya. Jangan membunuh jiwa orang karena diharamkan atas kamu membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Illa bil haq. Apa alasan yang benar itu? Alasan menurut hukum Allah. Jadi hukum Allah membenarkan untuk menghilangkan jiwa atas ya kisos, istilah membalas perbuatan orang itu, tapi harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi tidak asalan, tidak membunuh asal-asalan. Kalau membunuh misalnya rajam, kisos, itu izin Allah, hak itu namanya bil haq, dengan jalan yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga dalam surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a.
siapa yang membunuh ya jiwa satu sama lain kalian itu tidak boleh membunuh atau membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Seperti faka'annama qatalan nasa jami'a, membunuh seseorang sama artinya membunuh manusia secara keseluruhan. Sebab makna jiwa roh itu sama, posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama jiwa manusia. Ini penting difahami oleh kita supaya tidak gampang-gampang melakukan sesuatu. Siapa yang menghidupkan? Artinya di sini menghidupkan itu memberi pertolongan kepada orang lain. Orang yang mau mati ditolong supaya hidup. Seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Maidah 32. Jemaah yang saya hormati, berbicara persoalan muhafadatun nafsi, memelihara jiwa, maka lahirlah aturan-aturan dalam Islam itu kaitannya dengan bagaimana menghukum orang-orang yang salah, bagaimana mencambuk orang-orang yang berzina, bagaimana merajam orang-orang yang berbuat maksiat itu. Nah, itu ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melanggarnya. Tapi itu adalah tergantung kepada bagaimana kita memahami Islam. Sebenarnya begitu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip muhafadatud din. Bagaimana memelihara agama itu sendiri, Islam. Bagaimana cara memelihara Islam itu sendiri. Islam itu bisa terpelihara apabila segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan, dilaksanakan dengan baik dan benar. Perintah Allah yang paling pokok apa? Untuk menjaga dan memelihara agama itu, Islam. Wa aqimus shalah. Tunjukkan bahwa umat Islam itu ada tandanya. Tandanya apa? Dia menunaikan ajaran Islam yang bernama as-shalah, salat. Ini tidak akan kering kalau dikaji. Sebab salat itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Pesan Nabi dikala beliau menjelang akhir hayatnya. As-shalah, as-shalah, as-shalah sampai 3 kali. Diikuti dengan kalimat ittaqullaha fin nisa. Bukan takwa kepada perempuan. Berhati-hatilah kamu menghadapi wanita. Jadi sholat pesanan Nabi yang terakhir. Dari sini dapat diketahui bahwa ada keutamaan tertentu yang begitu banyak di dalam masalah sholat. Keutamaannya apa? Bahwa sholat itu pesanan Nabi yang terakhir. Itu keutamaan sholat. Ya, keutamaannya.
pesan Nabi yang terakhir itu sholat. Ya, Nabi itu manggil pada akhir hayatnya itu tidak pada istrinya Aisyah, ya Humairah, si pipi merah, tetapi as-shalah, as-shalah, as-shalah. Begitu pentingnya sholat. Nah, kalau kita perhatikan pesan ini begitu tegasnya Nabi, jangan sampai tidak mempedulikan sholat. Apa tidak mempedulikan sholat itu? Tidak mempedulikan belajar tata keramanya, syaratnya, rukun-rukunnya yang harus dipenuhi dengan baik dan benar. Kalau materi ini saya tidak sampaikan di masjid saya, Pak Usman, karena masjid saya itu ada petugas khusus yang menyampaikan. Syarat apa yang harus dipenuhi oleh orang yang harus sholat? Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu harus difahami. Antara lain, orang sudah balik, syarat wajib. Berarti orang yang tidak atau belum balik itu tidak wajib, tapi wajib dilatih untuk menunaikan ibadah sholat itu dalam rangka memelihara agamanya. Kalau dia tidak dilatih untuk menunaikan ibadah sholat, maka dia akan mengabaikan perintah agamanya. Berarti dia tidak memelihara. Sinilah hifdzuddin. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu dia salah satu telah memelihara agamanya. Nah, sholatlah kamu sebelum disolati, kan gitu kata-kata yang orang yang sering kita dengar. Nah, sholat itu sebetulnya tidak banyak, waktunya hanya 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, 50 kali nilainya di sisi Allah. Karena apa? Hakikatnya awalnya diturunkan perintah sholat itu 50 kali. Beransur dikurangi sampai menjadi 5 kali. Tetapi ketetapan Nabi bahwa ini 5 kali itu sudah terakhir Muhammad, kata Allah. Tapi nilainya sama dengan 50 kali kau sholat. Ini sholat. Jadi keutamaan yang pertama tentang sholat ini, karena itu perintah Nabi, pesan Nabi sebagai penutup kenabiannya menjelang akhir hayatnya, as-shalah, as-shalah, dalam rangka memelihara agama itu. Nah, jadi kalau kita berbicara persoalan yang pertama ini, maka terbayanglah kewajiban-kewajiban pokok di dalam Islam dalam rangka memelihara agama Islam ini. Kedua, kenapa sholat itu begitu penting? Karena dia ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai tiangnya agama. Tiang. Kalau namanya tiang berarti tidak boleh tidak ditegakkan. Jangankan tidak ditegakkan, goyang saja tidak boleh. Maka
ketetapan ibadah ini harus disungguh-sungguhin dalam kaitan belajar tata cara yang benar. Ya, nanti tata cara yang benar itu dipraktekkan. Ya, bagaimana cara sholat ini saya belum terus karena memang materi itu kalau saya sampaikan secara beruntun rukun sholat, ya syarat wajib dan seterusnya itu kajian di kelas. Nah, ini saya campur bauri. Ya, jadi kaitannya dengan yang kedua ini sebagai tiang agama. Tahu semua kita, hafal semua hadisnya. Tapi karena itu saya perlukan mengingatkan bahwa agama Islam itu sebagai tiangnya adalah sholat. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Berarti tidak boleh main-main. Kita semua hafal surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, suratnya pendek. Surat Al-Ma'un hafal? Ya hafal, pasti ya. Ada kata-kata yang harus dihayati betul di situ. Ya. Fawailul lil musallin. Sampai situ ya. Maka orang tidak sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu apa? Malas-malas, rasan-rasan, ya, ingin hanya diketahui orang, wayamnaunal maun, hanya ingin pamer. Jadi bukan tidak sholat di situ. Karena itu benahilah sholat dengan baik dan benar. Nah, saya yakin bahwa orang yang sering mengikuti kajian pasti baik dan benar di dalam melaksanakan sholat. Tapi saya juga tidak meyakini betul bahwa orang yang sholat itu pasti tidak ada kesalahannya, itu tidak ada jaminan. Karena itu perlu kita belajar dengan sebaik-baiknya tentang tata krama sholat supaya tidak terjadi hal-hal yang keliru di dalam melaksanakan sholat. Kan Nabi pernah pesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana cara saya sholat. Berarti itu harus sesuai dengan petunjuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sholat itu sebagai tanda kemuliaan orang yang berakhlak. Orang yang sholat itu pasti akhlaknya baik, tidak boleh tidak. Tidak ada orang yang sholat yang akhlaknya jelek. Sebab dia senantiasa berkomunikasi dengan yang maha kuasa, yaitu Allah. Mustahil melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, apalagi mencuri. Ya, kalau saya biasanya di khotbah, kalau mencuri atau korupsi, ya, koruptor. Itu orang koruptor itu sebetulnya dia tidak sholat. Tidak sholat tuh. Nah, karena itu pastilah dia orang jujur. Nah, karena dia jujur itu maka dapat dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya, tingkah lakunya. Al-Ankabut 45. Ya. Terhindar dia dari malapetaka,
yang menyebabkan terjerumusnya dia sendiri. Sebab dikatakan di dalam ayat itu, salat itu tanha anil fasya wal munkar. Bagaimana bisa melaksanakan perbuatan pekerjaan yang jahat sementara dia baru saja berbisik mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya difahami oleh kita tentang sholat. Nah, sholat yang seperti apa? Yang berkaitan dengan ini dalam rangka memelihara agama ini. Yang ketiga, bahwa dengan sholat itu, terutama sholat berjemaah, komunikasi vertikal dan horizontal itu akan terjalin dengan baik. Terjalinnya komunikasi antara sesama setelah komunikasi dengan Allah, lihat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Perintah untuk melakukan sholat berjemaah. Berarti setelah selesai kita berkomunikasi dengan Allah, berbisik dengan Allah, maka berkomunikasi dengan sesama setelah selesai sholat. Ini hikmah yang luar biasa besarnya, supaya kita hidupnya itu tentrem, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ya, jadi di antaranya itu. Kemudian ada juga kaitannya dengan ini surat Al-Baqarah ayat 45. Melatih bagaimana orang itu sabar dalam menerima perintah Allah yang namanya sholat. Sholat itu kalau tidak sabar, yakinlah akan cepat-cepatan. Tidak akan mampu memenuhi standar tumakninah kalau tidak sabar. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi berat. Karena itu saya pesankan kepada kita dalam rangka memelihara Islam ini, sholat dan sholatlah yang benar. Nah, berikutnya prinsip keberapa? Sudah ketiga. Sudah berapa yang disebut? Baru dua. Benar. Ya, saya hanya ingin tanya supaya apa Anda ini ingat. Ya, jadi prinsip yang kedua, ya muhafadatuddin, untuk memelihara agama ini. Apakah bayar zakat, melihara perintah agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu dibahaskan dalam satu buku fikih. Ya. Yang ketiga diringkas ini adalah muhafadatul aqli, memelihara akal pikiran supaya waras sehat gitu. Nah, teman dari Aceh ya, Sumatera Utara. Di sana kan banyak ganja ya. Pernah coba enggak? Orang yang makan minum yang dilarang itu akalnya sering tidak muncul yang sehat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang makan minum yang memabukkan itu. Ya. Apa yang memabukkan? Khamar. Selain itu apa lagi? Yang terkenal sekarang ini apa? Ini apa? Whisky.
Ya, jadi minuman yang dilarang, makanan yang dilarang jangan dilakukan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang itu tidak serta-merta. Allah melihat situasi dan kondisi. Ngerti kondisi umatnya. Ingat, namanya umat, ya, umat hambanya, hamba Allah, umat Muhammad. Kondisi-kondisi itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memelihara akal itu jangan kau makan atau minum minuman keras. Khamar tadi yang adik katakan itu. Namun demikian tidak berarti diharamkan sekaligus. Mengapa? Karena tabiat sudah menjadi watak manusia pada zamannya, itu sulit untuk segera meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Sehingga turunlah surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah ayat 219 itu. Surat Al-Baqarah 219 itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apabila ditanya kepada Muhammad, ya, kaitannya dengan yas'alunaka 'anil khamri, khamar. Khamar itu banyak definisi yang diberikan para pakar. Maisir, undi-undi nasib. Ya. Kul fihima ismun kabir. Katakanlah kepada mereka bahwa di situ ada dosa besar. Tapi bukan berarti tidak ada makna. Wa manafi'u linnasi. Ada manfaatnya bagi manusia. Makanya orang bilang, aku lelah, bateraiku lemah. Ada bilang untuk menghangatkan badan itu. Itu manfaat. Tapi harus dilihat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Tahap awal, tahap peringatan, supaya mulai dilonggar-longgarno, kalau tidak terpaksa itu jangan gitu dulu. Siapa yang pernah merokok atau pernah tagihan kopi? Sudah pernah enggak? Coba orang yang merokok, ya, kalau sudah kadung lengket dengan rokoknya, rokok ya, yang diisap itu loh. Kalau sudah kadung tagihan, katanya saya tanya, kenapa sampai rokok sampai giginya entekno loh? Apa katanya? Lebih baik ndak makan daripada ndak rokok gitu loh. Coba. Nah, seperti itulah tagihan orang pada zaman itu kepada minuman keras itu. Kalau ndak minuman keras itu rupanya ndak bisa kerja. Ya, pusing. Nah, ya sekarang ini kan orang yang kayak gitu itu kan banyak. Nah, saya tidak bisa konsentrasi kalau tidak minuman itu, gitu. Mohon maaf, saya ini pernah ditawarin oleh salah seorang untuk minum ekstasi itu. Ya, karena saya berada di Bojonegoro gitu. Karena saya naik mimbar itu dia bilang gini, saya kalau lihat Ustadz ceramah tertegun saya, tapi saya beri supaya lebih semangat lagi. Gimana? Apa? Minum ekstasi gitu. Saya tanya, siapa Anda itu? Dan siapa saya? Anda belum kenal saya, dan saya belum kenal Anda. Oh, kongkon minum ekstasi itu loh. Oh, mau balik kongkon minum ekstasi ya. Coba, ini betul ya. Saya disuruh. Saya bilang terima kasih, alhamdulillah. Katanya supaya saya percaya diri. Nah,
Berarti sampai kalau tidak percaya diri minum itu ya? Iya saya suka itu jadi. Nah, ya silakan.